seumur hidup bahagia selalu juga nggak mungkin. Pasti ada musibah. Cuma nanti tinggal kita lurusin definisi nikmat sama musibahnya. Kalau misalkan secara umum musibah itu yang kita nggak suka ya, udah berupaya tidak dianggap, tidak diterima kasihi, tidak mendapatkan sesuai haknya dan yang lain-lain. Tapi ya ternyata kalau ternyata hidup itu hanya sekedar bicara tentang mana yang aku suka dan mana yang aku tidak suka, banyak tuh yang orang udah ngejar yang dia suka sampai dapat malah enggak bahagia juga ya. Alhamdulillah. Maka musibah dengan nikmat kita tinggal rapihin. Sederhana aslinya mah, nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Udah sih aslinya gitu doang ya. Karena kalau musibah berarti kebalikannya, apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Udah gitu aja. Kalau ternyata bentuknya kita nggak suka, contoh motor hilang, tapi gara-gara motor hilang itu dia tambah dekat sama Allah, maka punten bisa jadi hilangnya motor itu pertolongan. Dan motornya selama ini misalkan lebih sering dipakai maksiat daripada ke masjid. Pasangan selingkuh, sakit hati, wajar. Apalagi izin ya, karena referensi saya biasanya dari film-film azab ya. Biasanya udah dampingin dari nol, ketika sudah sukses tahu-tahu dia menikahi wanita seumuran anak mereka ya kan. Di film azab suka ada yang kayak gitu ya. Kalau gara-gara itu tapi dia jadi ahli ilmu, ahli tahajud, mulai ke pengajian, bahkan mulai ngapalin Quran dan mendakwahkannya, punten bisa jadi gara-gara kejadian diselingkuhin itu dia tambah dekat sama surganya Allah dibanding yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah minta suaminya selingkuh ya. Abang kenapa nggak selingkuh? Ya, nggak gitu konsepnya bos. Ya, Masya Allah, tenang aja. Ya, jadi jangan alergi sama yang pahit-pahit. Padahal bisa jadi kepahitan itu jadi kebaikan. Ya, kalau Nabi Yusuf alaihissalam nggak dibuang ke sumur sama saudara kandungnya sendiri, bisa jadi petinggi di Mesir. Mungkin takdirnya nggak ke situ. Waktu Firaun ketakutan katanya akan digulingkan oleh pemuda dari Bani Israel, harus dibunuh semua bayi. Ya, kalau dibunuh semua nanti habis yang kerja. Ya udah, setahun bunuh, setahun enggak. Aneh ya kebijakan teh. Makanya Nabi Harun nggak dikejar-kejar karena beda setahun. Ya. Jadi dia setahun lebih awal beliau. Nabi Musa lahir, belum ada USG waktu itu mah. Lahir, ada lalaki lagi ya, ada belalainya. Ya. Maka gimana nih? Minta petunjuk sama Allah, dapat petunjuknya, anyutin ke sungai. Ntar dulu ya. Ini matematika manusianya tuh mulai main biasanya. Gimana ceritanya dianyutin ke sungai itu gimana ceritanya? Ya. Tapi enggak, ternyata malah diangkat anak oleh istrinya Firaun. Nggak ada yang mau, bayi ini disusuin siapapun nggak ada yang mau. Kakak perempuannya udah standby ngasih info, saya tahu ibu yang pasti mau anak ini nyusu. Serius, bawa dong ke sini, ajak. Iya mau, ya iya ibu kandungnya sendiri. Ya, tapi kita lihat ya, gara-gara kejadian itu beliau satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya sendiri, dikaji pakai duit negara. Enak ya, kejauhan kalau di istana, boleh nggak dibawa pulang? Boleh, silakan. Nanti kami tinggal datang jenguk. Kalau misalkan zaman sekarang diantarnya pakai pelat merah itu biasanya. Ya, Insya Allah nggak rugi sama sekali. 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ya sebanyak ya wanita yang soleha. Tapi ada 4 yang paling tinggi, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, lalu putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, istrinya Firaun Asia, sama ibundanya Nabi Isa, Maryam. Emang mereka dapat derajat setinggi itu di surga karena hidup enak? Kayaknya karena hidup pahit ya. Terus gimana kok? Berarti kita harus minta hidup kita pahit juga? Oh enggak, ada Allah udah tahu. Kita kalau sekarang hidupnya enak karena punten, ngelihatnya kayak gini, ada orang yang hidupnya lebih pahit dari kita. Ya Allah, kamu tuh lebih mulia ya di sisi Allah, makanya ujianmu lebih berat. Aku nih yang menurut kamu hidupnya enak. Enggak, karena aku lebih lemah aja dari kamu. Aku lebih banyak dosanya, aku lebih kurang ibadahnya, dan Allah kasihan, makanya nggak dikasih ujian lebih parah dari kamu. Nah gitu ngelihatnya. Ya, enak jadinya. Ya. Dan ketika akhirnya kejadian sesuatu, kok udah saya main judi, pinjol, rungkat, hancur semua, habis gitu ya. Berarti saya diazab ya, dihukum sama Allah? Enggak, pertolongan. Lumayan DP gugurin dosa. Ya. Koruptor 10 orang ketangkep 1, ngambek kan dia juga. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkep?
Tapi ada yang setelah jalanin masa hukuman keluar malah alhamdulillah lumayan jadi gugurin dosa, DP, dan juga jadi kenal Islam. Coba kalau seumur hidup korupsinya berhasil terus, repot. Saya sudah rapi, maksiat, selingkuh, tidak ketahuan. Bukan karena kitanya jago, Allah aja masih nutupin. Pas ketahuan berarti saya diazab Allah ya? Enggak, ditolong. Karena biar bisa berhenti. Dosa tuh pilihannya dua soalnya. Kalau terus menerus dilakukan tapi nggak berhenti, pilihannya dua. Satu, Allah buka biar viral kepalang malu sekalian. Karena biasanya baru gitu tuh pas baru bisa berhenti. Ya. Dua, Allah matikan waktu lagi maksiat sekalian. Ya. Ingat guru kami pernah cerita ada tokoh petinggi punya jabatan lah ya di masyarakat. Meninggalnya di Losmen Wisma Melati di kamar remang-remang tanpa busana dengan sesama jenis, naudzubillah. Ya. Waktu itu nanya kayak gini, coba bayangin ya, mungkin gak sih Allah yang segitu maha pengampunnya, kalau orang itu baru maksiatnya satu kali itu doang, langsung Allah matiin sehina itu, mungkin gak sih? Kayaknya Allah gak segitunya deh. Yuk jujur-jujuran, kita udah maksiat berapa kali gak langsung mati? Ya. Nah kalau misalkan sampai orang ada yang matinya kayak gitu, kata menurut ini waktu itu, punten bisa jadi kepalang sering nah tobat-tobat. Ya. Kepalang biar jadi pelajaran aja buat orang-orang. Ya, makanya dimatiin dalam kondisi seperti itu. Ya. Musibah nggak ada yang sia-sia ya. Nggak ada, bisa jadi gara-gara kepahitan itu udah bersih dari segala dosanya. Ya. Nggak rugi sama sekali. Ada kepahitan kan cuma dua ujungnya, kalau nggak gugurin dosa ninggiin derajat di sisi Allah. Dua yang selanjutnya tadi kan, satu pasti dapat nikmat, dua dapat musibah, yang ketiga dan keempat pasti dia berbuat baik. Nggak ada orang seumur hidup teh zolim lulu gitu ya. Sejahat-jahatnya penjahat juga kadang punya alasan yang seolah indah gitu kan. Aku kan mencuri untuk anak-anak yatim di rumahku, Robin Hood katanya begitu ya. Aku kan korupsi untuk panti asuhanku. Gimana konsepnya ya, nggak ngerti juga sih. Tapi udah nggak mungkin gitu ya. Kadang pun tadi ya, copet, maling, dia nyopet tuh buat beliin anaknya susu ada ya. Buat istrinya lagi sakit ada yang kayak gitu ya. Jadi seolah tetap ada nilai kebaikannya. Dan memang nggak mungkin manusia seumur hidup zolim tuh. Ya Firaun gitu-gitu dia masih sayang sama istrinya ya. Padahal sedurhaka-durhakanya manusia ya. Dan juga pasti akan berbuat ya tadi kebalikannya. Nggak mungkin kita seumur hidup baik melulu ya, kan bukan malaikat ya, pasti ada kesalahannya. Tapi udah tenang aja, keburukan atau kejahatan, kalau memang Allah sudah nggak ridho dengan kejahatan itu, Allah sudah benci, nggak ada niatan untuk ngampunin kita, udah matiin itu lagi maksiat. Dan ayat pegangannya jadi surat 35 surat Fatir ayat 45 pas pojok kiri atas, pergantian setelah itu surat Yasin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musamma. Sederhananya ya, kalau orang bikin dosa Allah balas kontan, balasan atas dosanya detik itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Mati semua berarti maknanya minimal dua kesimpulannya. Satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matiin asli ya. Terus kenapa ini masih ramai begini? Walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan ya. Ada kayak gitu ya. Jadi kelihatnya diri, kalau ngelihat ya Allah saya ada dosa, diampunin nggak ya? Setan nggak suka tuh, kasih was-was, percuma, munafik lu, ntar juga dosa lagi, kepala basah nyemplung aja sekalian, ya Allah, you on aja sekalian, ya Allah, you only.
Oh, saya habis ngeliat dia maksiat kok. Masa? Nih ada buktinya, direkam. Nah, kira-kira orang kayak gini nerakanya belah mana kok? Wah, alhamdulillah. Tanya aja, itu yang kamu rekam lagi maksiat tadi masih hidup nggak? Masih sih, malah tambah gemuk. Ya udah, sederhana. Berarti kata yang punya langit dan bumi, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin orang itu di surga atau di mana atau di neraka? Enggak. Yang lagi ngomong aja layak Allah matiin kok. Berdasarkan ayat tadi. Jadi asing lempeng wah hidup mah, yang penting Allah suka. Ya, beneran ya, kalau hidup itu sedangkal bicara nyenengin hati kita doang, ya. Aneh ya tuh jadi hidup teh cuma sekedar ngejar kaya, ngejar enggak sereceh itu, ya. Itu justru baru jadi nikmat luar biasa kalau ngejar yang Allahnya suka aja, bukan yang dirinya suka. Lagian kata siapalah yang kita suka itu baik. Dan jangan disalahartikan, oh berarti kalau misalkan udah ngaji tuh jadi kayak anti kemapanan, gak mau kaya, gak mau pakai baju bagus. Enggak sama sekali. Jadi kaya lah sekaya-kayanya, disuruh sama Nabi. Waktu saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mau wafat, kan nanya ke Nabi, boleh gak semuanya saya sedekahin untuk engkau wahai Rasulullah? Ya gak bisa, jangan. Kan kau punya keturunan, ya udah setengah, jangan berapa tuh sepertiganya? Ya udah sepertiga, nggak apa-apa. Karena jika engkau mempersiapkan untuk keturunanmu dalam keadaan kaya, lebih bagus, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir. Suruh jadi kaya. Tapi bukan karena fakir itu buruk, bukan. Ya, karena kalau mereka fakir dikhawatirkan meminta-minta kepada selain Allah. Di hadis yang lain Rasul juga, Rasulullah bersabda yang maknanya, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Demi Allah ya, bicara kaya ya. Bicara kaya itu kalau kita bicara sejarah ya, kami berani bilang kaya itu cuma bicara efek samping. Beneran efek samping. Pilihan, bukan tujuan utama. Ya. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, selepas perang itu Abdurrahman bin Auf berkata, ini yang ngomong orang paling kaya ya, sampai berkata, kami baru tahu rasanya kenyang. Karena Khaybar itu makmur sekali ya, luar biasa panen kurmanya dan lain-lain ya. Dan itu secara harafiah ya, mereka baru merasakan kenyang itu setelah perang Khaybar ya. Dan akhirnya pada jadi orang kaya ya. Anas bin Malik ikut Rasul dari kecil, didoakan oleh Nabi punya anak cucu keturunan banyak, meninggalnya jadi orang kaya di Basrah, jumlah anak dan cucunya 129 orang ya. Abu Hurairah kenal Nabi 3 tahun sebelum Nabi wafat, tinggalnya di Masjid Ahlus Suffah. Sebagian riwayat tentang beliau itu pernah sholat saking laparnya pingsan, sampai dikira orang gila ini kayaknya. Padahal dijawab enggak, saya kelaparan, saking laparnya pingsan. Terus di kitab As-Sahih At-Targhib wa Tarhib kata Syekh Al-Munziri yang ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di hadis tersebut juga diceritakan orang yang habis kelaparan sholat saking laparnya terus pingsan tersebut, Nabi komentar, apa komentarnya? Kalau orang tahu surga senikmat apa yang menanti dia atas laparnya, maka niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada laparnya itu. Ya, lapar itu bukan sesuatu yang buruk, baik itu biasa. Pindah kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari rahimahullah. Beliau menyebutkan ada 4 persamaan dari setiap wali Allah yang pernah beliau temui. 1 dari 4 itu adalah lapar. Mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Kok berarti kenyang nggak boleh? Boleh kenyang. Tapi orang-orang di zaman itu kenyang itu bicara supaya kuat ibadah. Udah gitu aja. Nggak supaya gimana-gimana. Dan efek samping jadi kaya itu beneran efek samping ya. Ada sahabat yang miskin, ada Abu Dzar Al-Ghifari miskin. Abu Dzar itu sampai disebut sama Nabi kayak gini ya, kamu Abu Dzar manusia tinggal 2 orang aja kamu nggak boleh jadi pemimpin. Coba gimana coba, kan orang kan soleh nih, masa nggak boleh mimpin? Gimana sih, kita kan biasa jadi pemimpin yang soleh ya. Cuman Abu Dzar cara tawakalnya aneh. Ada uang berapa hari itu sedekahin, habisin, besok tawakal lagi. Kalau beliau jadi presiden, Indonesia punya duit berapa? Habisin, sedekahin semua. Besok gimana? 1 negara dong tawakal. Ya nggak bisa gitu dong urus negara ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin, salah satu khotbahnya apa? Aku akan memperlakukan harta negara seperti memperlakukan harta anak yatim. Ada aturannya soalnya. Ya. Seperti itu, ya. Ya, seiring dengan kepemimpinannya jadi kebaikan dan juga hartanya selalu jadi zakat, sedekahnya luar biasa. Jangan ditanya. Abdurrahman bin Auf juga cara bisnisnya salah satunya beliau itu enggak
Seingat saya ya, dari kitab Bidayah wa Nihayah, Ustaz Budi Asadi pernah bilang, beliau itu budayakan cash, nggak ada kreditnya, nggak ada beliau. Kadang kan kita gampangin ya, udah ambil dulu. Enggak, beliau itu kalau bicara masalah, Ustaz Budi pernah bilang kayak gini ya, kredit itu nggak dosa. Tapi tolong jelaskan secara syariatnya, ada nggak utang dijadikan bersistem? Bersistem, riba itu kan dibikin bersistem kan. Harusnya kita bisa bayar cash tapi ditawarin, mau nggak dibikin di sistemnya kayak gini, ya nanti juga setahun lunas, tiap bulan juga lebih kecil loh daripada dibayar cash, uangnya bisa untuk kepentingan yang lain ya, dibikin bersistem. Kartu kredit sama juga begitu ya. Di zaman itu soalnya kalau mau jujur bicara utang tuh kepepet, ada orang bahkan mendingan mati daripada ngutang di zaman itu tuh beneran ada ya. Jadi ya udah biasa. Dan jangan tanya kalau bicara, oh berarti gimana sih orang sesoleh Abdurrahman bin Auf itu nggak mau ngasih utang gitu atau gimana? Enggak, jujur orang datang kamu niatnya apa? Mau bisnis, utang, minta sedekah. Jangan nanya, ya sepertiga kota Madinah pernah diutangin, mohon maaf, pernah ngutang ke Abdurrahman bin Auf. Sepertiga kota, sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman mah jangan ditanya ya, meninggalnya ya, bukan titik terkayanya. Kalau dirupiahkan sisa uangnya 6.212.000.000.000. Sisanya ya, sisanya. Jadi ya apa yang penting jadi tambah dekat sama Allah. Bicara utang, ada sahabat yang unik, Zubair bin Awam ya, termasuk sahabat terkaya juga. Beliau meninggalnya kayak gimana? Punya utang Pak, meninggal serius, punya utang, tapi asetnya mencukupi itu semua ya. Hadisnya cukup panjang, di Riyadhus Shalihin juga ada. Uniknya begini, beliau itu orang amanah ya. Jadi di zaman itu beliau punya peran, kalau zaman sekarang katanya kayak bank. Jadi orang datang nitip ke dia, tapi beliau nggak mau kalau akadnya nitip. Karena kalau nitip, Pak saya nitip uang 100.000, boleh nggak dipakai uang 100.000-nya? Nggak boleh. Tapi kalau utang, saya boleh pinjam 100.000. Saya udah ngutang nih ke Bapak nih, uang 100.000 ini boleh saya pakai nggak? Boleh kan? Mau saya beli makan, yang penting nanti suatu saat saya bayar. Betul? Jadi setiap kali ada orang yang nyimpan uang ke Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, akadnya utang ya, catatin semuanya ya. Dan itu akhirnya ya beliau pebisnis, pengusaha, jadi besar ya. Koreksi kalau saya salah ya, saya lupa, 15 tersisa 15 rumah di Madinah. Nah kotanya saya lupa ya, tapi tersisa 15 rumah, dan juga ada 15 rumah di Madinah, satu bidang tanah di utaranya kota Madinah, ada lagi satu lagi di Basroh, satu lagi di Mesir, dan 2 lagi di Kufah. Urutannya saya lupa lah ya, tapi sekitar segitu ya. Dan kalau itu diuangkan semua, akhirnya ya terbayarkan semua, dikumpulin semua utang. Anak-anaknya juga amanah lagi, karena sebetulnya itu di Riyadhus Shalihin itu bahasannya di bab tentang amanah. Jadi anaknya itu ketika ayahnya wafat dikumpulin, siapa yang kalian diutangin oleh ayahku, bukan utang karena bapaknya tukang minjem duit, bukan, tapi karena tadi akadnya ya, naruh duitnya tuh karena. Dan orang kan kalau meninggal gak kayak sekarang tinggal lihat status langsung pada tahu semua. Ada yang baru taunya nanti setelah bulan depan baru pulang nyampe ke kota tersebut, oh ternyata beliau udah meninggal, ditunggu ya. Seingat saya beliau punya anak 17 atau 19 orang, dan semuanya menanti sampai akhirnya semua orang selesai lunas itu semua. 4 tahun baru selesai, baru dibagiin. Anaknya gak ada yang rongrong selama 4 tahun. Jadi anak tertuanya nih Abdullah, kan anaknya banyak, ada Urwah, ada Abdullah, itu ngumpulin, yuk selama 4 tahun dibuka pintunya, silakan, mana nagih, silakan nagih. Setelah semuanya udah lunas, baru dibagiin kepada adik-adiknya semua ya. Amanah ya, bicara amanah orang-orang kayak gitu. Umar bin Khattab dapat di kitab Fadilatul Amal juga ini ya, nyampe minyak kasturi ke kota Madinah, harus dibagiin. Kan berarti kan bungkusannya gede ya, kalau zaman sekarang mungkin jirigen atau gimana, kalau dibagiin kecil-kecil. Lalu Umar kan meminta orang, bagiin dah ke yang jadi kecil-kecil, buat nanti dibagiin ke banyak orang. Kan gak mungkin masing-masing dibagiinnya segentong ya. Maka ditanya, kenapa engkau gak ikut bagiin wahai Amirul Mukminin? Aku takut jika menyentuh
minyak wangi tersebut, ikut ngebagiin. Namanya ngebagiin minyak wangi, tangannya jadi wangi gak? Pasti kan. Dan aku takut menyentuh, lalu kubasuhkan ke bajuku, lalu aku mengambil yang bukan hakku. Segitu jangan ngejaga amanah tuh. Selagi bukan punyanya gak mau pokoknya. Terus bayangin ya, orang sejujur itu, seamanah itu, dan gak cuma satu orang ya, banyak. Kira-kira orang rebutan gak pengen usaha sama dia? Kayak tuh efek samping beneran demi Allah. Kok berarti boleh ya sekarang duha biar kaya? Boleh, bagus. Bagus, mintanya masih ke Allah. Duha biar tokonya rame, boleh gak? Bagus. Baca waqiah biar tokonya rame, bagus, terusin. Tapi terusin sampai nanti ada hari di mana kita ngerasa bahwa aku bisa sholat duha itu nikmat yang lebih mahal daripada sekedar tokonya rame. Udah lebih mahal itu, ya. Tapi terusin, tuh nggak apa-apa. Syekh Ibnu Athaillah di Al-Hikam juga pernah menyebutkan, ada ulama yang beliau kutipkan yang menyebutkan, aku membiasakan diriku tahajud selama 20 tahun, barulah aku bisa merasakan nikmatnya tahajud. Nah, kita istiqomah tahajud sudah berapa lama? Udah 20 tahun belum? Jadi kalau belum nikmat gak apa-apa, terusin sampai nanti nikmat, bismillah. Ya, proses. Gimana caranya langsung soleh dalam sehari itu gimana? Ya. Ya, sungguh nikmat kalau ada orang berkata, saya datang ke sini cuma berkata 2 kata, sing soleh, ya, misalkan, langsung soleh semua ini, enak sekali ya. Ya, nggak perlu ada pengajian banyak-banyak berarti, ya. Jangan samping. Jadi intinya yang penting jadi tambah dekat sama Allah lah. Nggak rugi. Semuanya judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Ya. Para istri di WA suaminya, is istri. Ya. Ada apa suami? Ya. Uang belanja dinaikkan ya ya 30 juta lah. 30 jutanya per minggu ternyata. Banyak tidak? Banyak? Kalau ngelihat senyumnya terlihat bahagia kaum hawain ya. Mudah nyenengin kaum hawain. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka uang belanja naik, apakah nikmat? Ujian ya. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, ya udah. Ya. Tambah banyak sedekahnya, zakatnya. Uang tambah banyak dipakai maksiat, nikmat tuh kan? Ya musibah tuh. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, itu karena nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duitnya dia teh pertolongan. Ya, tenang aja. Kok udah pada viral nih, ada katanya selebgramnya centang biru, cenah teh. Ternyata ada yang udah berupaya centang biru, sekarang bisa beli 130.000 sebulan. Nah, kalau hidupnya hanya untuk itu agak sakit hati, nyelkit gitu ya, gara-gara itu. Tapi udahlah. Populer boleh ya kok, bagus. Tapi itu cuma alat untuk kenalin Allah kepada semakin banyak orang. Udah gitu mumpung ada yang nonton, mumpung ada yang mau ngebaca postingannya, coba baru bikin gak ada followers, posting sebagus apapun, siapa yang baca? Kan sampai kami ada ungkapan seperti ini ya, orang kalau udah sukses itu kentut juga dianggap kata mutiara Pak. Tapi orang belum jadi apa-apa ya, orang belum jadi apa-apa, mau ngucap sebagus apapun dianggap kentut. Jangan ngomong lah kamu bau ya, gitu. Cek mak ya yang ngomong gitu ya, cuma saya dramatisir aja, tapi emang iya ya. Walaupun bukan berarti gimana ada yang nggak viral, tetap soleh, tetap mulia di sisi Allah. Betul. Penduduk bumi di hadapan manusia, tapi terhinakan nanti di hari akhirnya, merugi ya. Follower bagus, alat udah alat untuk kenalin Allah
Kebayang efeknya, follower 1 juta orang, terus dia berkata, kan aku sukses karena rutin sholat duha. 1%-nya aja ngikutin. Berapa tuh 1% dari 1 juta? 100 ribu, 10 ribu ya, 10 ribu. 10 ribu orang ya, kebagian 10 ribu pahala jariah dari 10 ribu orang, lumayan ya. Insya Allah. Kita ngadain acara makan bersama dengan anak yatim, ngumpulin 10 ribu anak yatim aja lumayan tuh, agak menguras dompet. Kalau masing-masing satu nasi kotak 15 ribu, udah berapa? Ya, ya coba kalau gara-gara medsos, Insya Allah gak rugi lah. Yang rugi mah satu, kalau tambah jauh dari Allah. Udah gitu aja. Sisanya mah jadi tambah dekat sama Allah aja. Dari wajahnya saya sudah melihat ada tanda-tanda kelaparan ya, maka silakanlah dikembalikan. Masuk sambil tanya jawabnya sambil ngobrol-ngobrol aja, dibikin santai. Kenapa jadi saya mempersilahkan gini, Ustaz? Afwan ya, Insya Allah ya, silakanlah dikembalikan masuk ke sesi selanjutnya. Tafadhol. Sekian, Ustaz.